Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dari tugas dari Teknopreneur dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Wawan Purwanto. Sebelum memulainya, tak lupa kita aturkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di E6 dan sehat walafiat seperti sekarang ini. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam. Tak lupa kita aturkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari usaha Teknopreneur. Di sini saya bersama rekan saya Iswanto dan satu lagi Muhammad Rasmi Karim. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Di sini latar belakang saya membuat ini dalam menghadapi tantangan dalam berbisnis, termasuk dalam menghadapi pelanggan atau customer. Kita sebagai mahasiswa harus belajar bagaimana memasarkan sebuah produk yang kita buat. Jadi sebelumnya saya sudah bersama rekan saya berjualan di saat acara wisuda kemarin. Di situ saya berjualan es coklat. Di mana es coklat itu saya buat sendiri bersama rekan-rekan saya. Ya, di es coklat itu saya banyak mengambil pengalaman lah itu, karena saya juga saat berjualan itu dihitung-hitung tidak mendapatkan keuntungan gitu. Dikarenakan saya saat percobaan pertama itu saya gagal. Karena yang coklat yang saya beli itu kurang bagus kualitasnya. Kemudian saya coba lagi dengan rekan saya membeli bubuk coklat yang harganya lebih bagus. Jadi saya coba lagi, rupanya enak lah. Akhirnya saya berjualan di waktu acara wisuda bersama rekan saya. Dan untuk penjualannya lumayan laku lah. Saya ruginya karena percobaan pertama itu gagal. Jadi kan saya modal sempurna 200 dan pendapatan saya tidak sampai dengan 200. Jadi di situ kita jadi pembelajaran lah, karena kita kan di dunia usaha ini harus berani mencoba itu daripada tidak sama sekali. Kita mencoba dari kegagalan seperti saya tadi. Kegagalan itu bisa kita kembangkan, akhirnya bisa mendapatkan yang terbaik. Kemudian tujuan dari pembuatan ini yaitu tujuan untuk melatih mental kita dalam usaha dan menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Dan bisnisnya khususnya seorang entrepreneur mudah dijamin di zaman penuh teknologi ini. Jadi tujuan di sini kita tuh menguatkan mental kita saat berjualan. Seperti kita tuh berjualan tuh menghadapi customer tuh kita tidak canggung, tidak tidak malu lah kita saat menyapa customer. Jadi customer tuh lebih nyaman lagi membeli. Jadi sama ada lagi mengetahui sebuah cara dalam dunia bisnis untuk mengatur strategi marketing, caranya berwirausaha. Strategi di sini kita seperti mencari lokasi yang kira-kira tuh ramai pengunjung lah. Ya seperti kita tuh di kemarin acara wisuda tuh memang ramai kan. Jadi perkiraan pembeli itu pasti ada gitu. Jadi kalau di acara biasa tuh bagus sih di area Gajah 7 di belakang, sama yang di UNP itu di Belibis. Kemudian kita langsung saja di pembahasan ini. Pembahasan di sini yaitu perkembangan varian dari es coklat. Dari varian sebelumnya es coklat yang kami jual tidak ada varian. Ya seperti yang saya jelaskan singgung tadi kan, saat berjualan di wisuda saya hanya menjual varian es coklat biasa gitu, nggak ada topping, nggak ada segala macam. Jadi kayak biasa aja lah jadi gitu. Cuman
karena di sini tuh saya keliling mencarinya tuh sangat jarang ya es coklat itu. Jadi yang ada tuh cuman TS di mana-mana gitu. Jadi TS itu lebih laku. Jadi pun tidak mengurangi apa ya, minat dari orang tuh. Jadi es coklat tuh pengen nyoba, gimana sih es coklat ini gitu. Jadi di sini saya mengambil sebuah bukan mengambil sih, saya tuh berkeliling gitu. Di sini adanya ya es coklat biasa itu sekitar UNP. Akhirnya saya mendapatkan es coklat itu berada di depan Masjid UPI, Jalan Dr. Sutomo, Lubuk Begalung. Nah, kebetulan saya mainkan dengan rekan saya, temulah di situ. Dan ini sebuah lapaknya di sini, bisa kita lihat tuh tidak terlalu besar, cuman poster dan bentuk lapaknya ini menarik gitu kan. Warna kuning, bisa ada tulisan yang menggoda lah modelnya, tulisannya bagus itu. Di sini dia menjual itu tidak hanya es coklat biasa, tidak seperti yang saya jual sebelumnya. Dia menjual ada 3 topping ya, 3 varian. Di sini ada es coklat topping keju, es coklat topping marshmallow, dan es coklat yang topping Oreo. Dan di sini bukan hanya es coklat dan topping saja, dia juga menjual roti. Kita juga bisa memesan tanpa roti atau hanya topping saja, dan juga kita bisa sama roti. Roti itu pun kita tergantung membelinya. Nah, bisa 1 atau 2 gitu kan. Yang di sini es coklatnya itu beda gitu. Dia tuh menggunakan susu full creamnya merek Milk, sedangkan saya sebelumnya tuh Diamond gitu kan. Jadi gurihnya tuh beda. Jadi habis itu isi coklatnya di sini juga beda sama bubuk coklat yang saya pakai. Dia tuh kayaknya lebih kental gitu, sedangkan yang saya jual tuh lebih cair kalau dibuat. Nah, jadi di sini di bawah nih varian pertama ya yang dia jual, yaitu varian keju plus roti. Plus roti ini yang saya beli tuh ya di sini kejunya termasuk melimpah lah gitu kan. Nah, jadi rasa coklatnya, es coklatnya pun nggak cair, ya agak sedikit kental. Jadi saya rasa tuh nikmat gitu kan. Nah, habis itu ditambah dengan 1 buah roti itu. Jadi kayak roti itu bisa mengajal perut kita lah. Seumpama kita cepat-cepat ke kampus atau gimana kan, kita beli itu pas hari panas. Nah, habis itu sambil makan roti kan agak sedikit terganjal lah telapak kita gitu kan. Jadi bisa. Kemudian pun rasanya di sini saya coba tuh, dia keju memakai keju merek Kraft. Jadi lebih asinnya tuh lebih ke gurih juga gitu. Jadi dipadukan dari manisnya es coklat itu dipadukan dengan gurih asin dari itu, jadi nikmat gitu. Jadi kita tuh lebih enak menikmati, lebih enjoy gitu merasakan kan. Kemudian ditambah dengan rotinya kita buka, kita celupkan, kita nikmati, wah nikmat memang. Terus varian kedua ya, maju curhat saya ini kan. Yang varian kedua ini ada marshmallow dengan tambahan roti. Nah, itu tergantung kita ya mau pakai roti atau enggak. Di sini marshmallownya kecil-kecil, cuman banyak gitu, melimpah. Terus ditambah dengan di atas itu bubuk coklat. Jadi tuh manis ketemu kenyal, ketemu manis lagi. Wah, emang rasanya tuh jadi membuat kita tuh pengen mencobanya gitu kan. Kemudian ditambah dengan roti ya. Roti di sini ya sama yang seperti tadi ya, membuat kenyal perut gitu. Kemudian di varian yang ketiga ini varian Oreo, dimana dia menggunakan remukan dari Oreo itu. Dia membuang isi selai Oreo itu, tetapi yang biskuitnya itu dia remukan kemudian ditaburkan di atasnya seperti itu kan. Jadi yang saya beli ini memang sudah tidak terlihat ya dia apa ini, cuman sebelumnya dia melimpah, jadi ya ada gurihnya gitu. Jadi tapi tetap nikmat ya, walaupun dirasakan biskuitnya Oreo itu udah lumer di bawah, tapi enak kita menikmati. Jadi enak sih buat saya kalau dimakan. Kemudian
Saya lupa menyinggung di atas. Di sini dia menjual dengan harga yang harga topping keju ini dia bandrol harga 12.000. Kalau menurut saya dengan cup yang ukurannya segitu dengan harga segitu dan topping dan roti itu, jadi dibilang mahal nggak mahal, jadi kita worth it lah untuk dibeli kan. Apalagi kita melihat spanduknya seperti tempat penjualannya itu menarik gitu, kita membeli. Habis itu yang topping yang kedua nih, topping marshmallow. Topping marshmallow itu memang sedikit berbeda ya teman-teman. Dia sedikit mahal ya karena memang marshmallow itu mahal mungkin ya. Jadi harganya tuh dibanderol dengan harga Rp13.000. Nggak apa sih, cuma nambah 1.000 kan. Apalagi nyobain ke coklat tambah marshmallow. Kemudian ditambah apa yang varian ketiga itu ada es coklat topping Oreo. Seperti dijelaskan tadi ya, dia ada tumpukan dari biskuit Oreo itu. Jadi dibanderol sama seperti topping keju, dia dibanderol hanya 12.000. Jadi di sini karena sangat minim yang orang jual es coklat, sangat susah, dan saya hanya menemukan satu ini di Jalan Dr. Tomo di depan Masjid Upi di Lubuk Begalung. Kawan-kawan bisa mencoba lah membeli situ, merasakan gimana sih nikmatnya 3 varian yang disediakan oleh Bapak tersebut. Kemudian di sini saya ada sih, karena di sini cuma 3 varian dan saya mencoba mengambil referensi dari TikTok yang bisa membuat kita mengembangkan lah lagi, nggak hanya 3 varian inilah yang kita buat untuk memikat pelanggan. Jadi ada varian terbaru juga, jadi kita tengok aja ya, kita tonton videonya. Minuman Oatella ini rasanya tuh nyoklat banget dan punya banyak pilihan topping nih guys. Hello everyone, kali ini aku lagi pengen jajan yang coklat-coklat gitu guys. Nah ini pas banget nih aku nemuin outletnya Oatella Drink yang lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 19. Ya lokasinya ada tempat duduk teman-teman, bisa kita lihat di videonya kan ada tempat, jadi kita tuh beli nggak hanya langsung pergi, jadi bisa menikmatinya di situ gitu. Pun tempat lapaknya tuh dia menarik teman-teman, ada seperti ada nama-nama menunya ini, varian menu, habis itu poster ini. Pun kalau saya lihat tempatnya tuh menarik gitu, jadi kita membuat pelanggan tuh lebih tertarik untuk membeli apa sih produk apa aja sih yang dijual ini, kok menarik sekali gitu. Kemudian kita lihat varian-variannya apa aja di mereka buat. Drink yang lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 19 atau di deretan klinik Dr. Indah Singkawang. Di sini tuh outletnya asik banget ya. Selain kalian bisa pesan minuman coklat, kalian juga bisa nongkrong gitu kan sama kawan. Ada banyak dan tentunya ini tuh harganya ramah di kantong. Nah biarpun minumannya dijual dengan harga terjangkau, tapi kalau untuk soal kualitas rasa ini nggak bisa diragukan guys. Minuman coklatnya terasa premium banget aja nih. Berbeda sama yang sebelumnya, coklatnya kental dipadukan dengan varian topping itu ada label rasa yang menjanjikan. dari brand dia. Ini aku pesennya yang varian Oatella Regal, Oatella Vanilo, Oatella Malt, dan Oatella Freeze. Rasa coklatnya tuh benar-benar pas deh. Di yang tadi kan variannya tuh tidak jauh beda sama yang toko yang dekat seperti yang dijual di sini. Harga dari mulai 12.000, 13.000, dan juga yang 10.000. Kemudian ada video yang kedua ini. Wadidaw, baru kali ini aku nemuin es coklat dengan berbagai macam varian topping yang rasanya itu nyegerin banget dan di sini kita lihat kan ternyata ada juga yang topping pakai Coco Crunch, gitu lah. Jadi ada yang baru gitu kan, jadi kita bisa membuat yang terbaru atau gimana gitu kan. Varian topping yang rasanya itu nyegerin banget dan juga nggak bikin sering di tenggorokan. Nah ini aku nemunya di sekitaran kampus Uner Surabaya. Nama lapaknya es coklat mantap yang berlokasi di Jalan Jojolan 1. Di sini juga mereka membuat lapaknya itu menarik gitu, seperti yang dikasih kayak ini es coklat mantap gitu kan. Semantap apa sih, jadi orang tuh pengen mencoba juga gitu. Jadi kita tuh bisa mengembangkan gitu,
mengembangkan seperti di sini kan juga jarang sih jalan yang jual es coklat, jadi kita bisa membuat peluang usaha lah, kita nggak hanya minta dari orang tua kan. Seumpama kita nggak bisa buat sendiri, bisa ngajak teman-teman, kita kumpulkan dana, kita bangun, kita nggak bangun sih, kita rintis usaha ini. Habis itu seumpama kawan juga tidak ada kan, karena kita anak kuliah kan, bisa juga kita ngajukan proposal, kita buat proposal sebaik mungkin. Kita apa di kampus apakah ada yang bisa untuk diajukan proposal itu, seumpama saya dana itu bisa kita kembangkan untuk membuat usaha itu. Pun kita tinggal mencari letaknya gimana sih, letak yang bagus untuk kita jualan itu kan. Contohnya kan seperti yang di Libis itu kan, ramai pedagang itu, cuman kan merata pedagang itu gorengan, TS, es coklat itu sangat jarang gitu. Jadi peluang kita untuk menjual es coklat ini besar gitu, jadi kan bisa lah kita meraih keuntungan gitu dari penjualan itu. Nah, di sini ya itu saja sih yang saya rasa bisa sampaikan kan. Untuk kedepannya kita tuh sebaiknya ya jangan berdiam diri, sebaiknya mencoba daripada tidak sama sekali gitu. Karena kita tuh belajar dari kegagalan gitu. Kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya gitu, melainkan untuk kita tuh mencoba untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak ada usaha yang sia-sia jika kita berusaha bersungguh-sungguh. Baik, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada rekan-rekan, yang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.